Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salvanandita, NIM 242012233. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mengerjakan UAS basis data lanjut menggunakan software MongoDB. Baik, jadi ini adalah soal-soal yang akan kita kerjakan. Jadi, pertama kita buka software MongoDB-nya terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah buka. Kita akan buat connection baru. Di sini kita namakan dengan UAS, gitu saja. Save and connect. Ya, jadi di sini sudah masuk ya ini, tapi di sini sudah ada database sebelumnya yang sudah pernah saya kerjakan. Gak apa-apa, kita buka saja. Kita open MongoDB Shell untuk membuat database baru. Kita belah layar saja supaya enak kita sambil melihat soalnya. Oke, baik. Jadi perintah pertama adalah kita akan membuat database baru yang bernama uas nama underscore namamu. Jadi kita ketikkan saja di Mongo Shell kita use uas underscore nama kita, nama saya Zalfa, kemudian enter. Ya, ini sudah masuk ke database uas Zalfa yang barusan kita buat. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan collection mahasiswa. Kita nanti akan menggunakan collection mahasiswa untuk memasukkan data-data yang ada di sini. Sebelumnya sudah saya ketikkan terlebih dahulu supaya memudahkan memasukkan ya. Jadi kita ketik dulu dpt mahasiswa, kita ketik collectionnya yaitu mahasiswa, lalu kita insert data. Karena data yang kita masukkan banyak, kita klik ini. Baik, kita masukkan data yang sudah saya ketikkan tadi, kita copy saja, masukkan ke sini, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat, sudah masuk ya data-datanya. Sekarang kita mau coba untuk find datanya. dp mahasiswa find. Ya, jadi ini data-data yang kita insert tadi sudah masuk ya. Jadi ID 1 sampai ID 10 sudah masuk semua. Kemudian kita langsung ke soal yang kedua. Menunjukkan perintah data ya, seperti yang tadi menunjukkan datanya. Jadi 10 data sudah masuk di sini. Langsung kita ke nomor yang ketiga. Oke, baik. Jadi data yang sudah masuk tadi ada 10 sudah terlihat di sini ya. Kita langsung ke soal yang ketiga. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya saja. Jadi menampilkan hanya ID dan nama saja. Karena kan ini ada banyak ya, ID, nama, jenis kelamin, umur, prodi, angkatan, dan nilai kan. Jadi kalau yang ketiga itu hanya ID dan nama saja. Hanya kita ketik dulu dp mahasiswa find. Kita 1 supaya muncul ya, karena tadi yang diperlukan nama dan ID. Kemudian
Yang diperlukan lagi tadi selain ID adalah nama, jadi langsung ketik saja nama. Ini agar muncul ya, jadi agar yang lain-lainnya tidak muncul, jadi hanya ID dan nama saja yang muncul. So, kita enter. Nah, sini terlihat yang muncul hanya data-data ID dan nama dari 10 data yang ada. Ya, langsung ke nomor 4. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju yang terkecil. Ini caranya seperti tadi ya, dp mahasiswa find. Kita masukkan di sini, yang perlu kita tampilkan hanya nama, prodi, dan nilai. ID-nya nggak usah ya, jadi ID kita nolkan supaya tidak muncul. Nama yang kita perlukan untuk tampil adalah nama, satu ya agar muncul, prodi, satu juga muncul, dan juga nilai. Jadi nanti yang tampil hanya nama, prodi, dan nilai saja. Oh, tapi di sini ada berdasarkan nilai terbesar menuju yang terkecil. Jadi kita sort dulu ya. Untuk perintahnya yaitu sort dari nilai yang terbesar menuju yang terkecil. Jadi sini minus 1 supaya tampilnya dari yang terbesar hingga kecil atau Z ke A. Ya, ini sudah muncul. ID-nya kan tadi tidak tampil ya karena kita nolkan, dan nama yang tampil hanya nama, prodi, dan nilai. Betul kan? Nama, prodi, dan nilai, dan di short dari nilai yang terbesar hingga terkecil. Di sini sudah urut dari nilai yang terbesar yaitu 100, kemudian turun ke bawah 90, 80, 70, dan 60 yang terakhir. Lanjut untuk soal yang kelima, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas, nama, prodi, dan nilai. Ini kita copy saja ya biar cepat. dp mahasiswa find dan nilai. Kita copy. Nanti ini hanya menampilkan nama, prodi, dan nilai. Bedanya di sini menampilkan 5 data saja dari atas. Jadi kita limit datanya agar yang tampil hanya 5. Limit. Ini enter ya, sudah terlihat. Yang terlihat hanya data 5 teratas saja ya, seperti yang kita lihat tadi kan, namamu Safa, Zafira, Marfisa, Nifeza, sampai Agnisea. Lanjut yang nomor 6, tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah. Jadi kurang lebih sama, tapi ini tadi kan dari atas, bedanya yang sekarang dari bawah. Jadi kita copy dulu. Untuk menampilkan data dari bawah kita sort saja, sort berdasarkan ID, ID karena dari bawah jadi ID-nya dari -1 agar yang tampil nanti dari bawah. Kemudian setelah itu kita limit agar yang tampil hanya 4 data saja. Ini data yang terlihat hanya 4 data saja. Ini yang terbawah ya, dari bawah. Jadi dari Sari, Fitri, Dimas, Aska. Baik, lanjut ke perintah yang ketujuh, yaitu perintah untuk menampilkan 5 data. Tampilkan 5 data terbawah dari nama, prodi, nilai berdasarkan urutan nilai terbesar hingga terkecil. Jadi nanti diharapkan adalah 5 data nilai yang
terbawah, jadi dari yang terkecil. Untuk ya, jadi nanti kita shortnya nggak usah dari yang terbesar ke yang terkecil, dari yang terkecil yang ke besar aja, karena kan yang diharapkan adalah data yang terkecil, 5 yang terbawah yang terkecil kan. Jadi langsung aja, karena perintahnya sama yang tadi, kita copy aja. Tapi shortnya kita ganti pakai nilai. Ya, tadi yang diharapkan kan dari yang terbawah ya, jadi dari minus 1, terus limitnya 5. Jadi ini 5 data yang terbawah ya, nilai-nilai yang terkecil. Ini dari 60, 70 sampai 80. Next, tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan A sampai Z. Sama yang tadi ya, tapi bedanya ini nama dan angkatan. Jadi prodi dan nilai kita hapus, kita ganti angkatan. 1 berdasarkan angkatan A sampai atas. Tidak ada limitnya kita hapus. Ini berdasarkan angkatan yang terkecil hingga terbesar. Sudah tampil ya, dan urutan dari angkatan yang terbawah hingga angkatan yang terkecil hingga terbesar. Jadi udah urutnya dari 2018, 2020, 2021, yang terakhir 2022. Next, untuk yang nomor 9, tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja 3 jenis prodi. Di sini kan kita tadi punya di prodi, tabel prodi ini hanya ada 3 karena ada hanya 3 jenis ya, TI, DKV, dan SK saja. Nah, tapi kalau kita ketikkan DP mahasiswa find prodi gitu aja, berdasarkan prodi itu tidak akan tampil, nanti akan menampilkan semua prodi. Jadi TI nya 2 kali, DKV nya 2 kali, TI 3 kali, justru masing-masing 3 nanti. Jadi untuk hanya menampilkan prodi 3 jenis saja, kita menggunakan fungsi distinct. Ini kita ketikkan prodi ya, sini hanya tampil 3 jenis prodi 3 jenis prodi saja, yaitu DKV, SK, dan TI. Next, nomor 10, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21 urut berdasarkan umur terkecil menuju yang terbesar. Nah, untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan, kita menggunakan comparison ya. Ini sebelumnya ini ada operator-operator comparison ya. Jadi ada equals, no equals, greater than equals, less than equals. Nah, ini tadi kan yang diperintahkan adalah data yang kurang dari sama dengan. Jadi nanti kita menggunakan operator less than equals atau LTE. Ini langsung aja kita ke MongoDB-nya. DB mahasiswa find umur sama dengan $.
less than or plus dari 21 tahun. Oh, saya lupa. Di sini ada urut berdasarkan umur terkecil menuju yang terbesar. Jadi seharusnya kita tambahkan short juga untuk umur dari yang terkecil hingga terbesar jadi 1. Nah, sudah tampil. Ini urut ya, dari umur yang kurang dari 21 ya. Ini ada 20 dan 21 aja. Ini urut ya, dari atas 20, 20, 20, 21, 21. Next, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih besar dari 21. Nah, ini tadi juga pakai comparison juga, tapi kita pakai operator greater than equals yang lebih besar sama dengan. Langsung saja DP mahasiswa find umur dollar greater than equals 22 tahun. Nah, udah tampil yang umur. Oh maaf, saya lupa lagi shortnya. Short umur 1 dari yang terkecil hingga terbesar. Sudah tampil. Sudah urut yang umurnya lebih besar sama dengan 22. Ada Marvisa 22 tahun, Aska 22 tahun, Nivsevo 23 tahun, dan Dimas 23 tahun. Next, nomor 12, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Nah, tadi kan di atas kita ketiknya umur kita 20 tahun ya, jadi kita cari data yang sama dengan umur kita, jadi 20 tahun. Comparison yang kita pakai adalah equals. So, ini mahasiswa kan umur comparisonnya dollar equals 20 tahun. Seharusnya nanti tampil 3 data ya, data nama kita, Agnisea, dan juga Fitri. Ya, berhasil keluar ya 3 data saja, yang nama kita, Agnisea, dan juga Fitri. Next, nomor 13, tunjukkan 2 perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus 1 data yang bernama Sari. Nah, untuk melakukan 2 data sekaligus seperti ini, kita mau menggunakan fungsi bulk write. Ya, ini jadi sintak operator untuk bulk write ya. Jadi ini kita bisa langsung mengetikkan beberapa perintah sekaligus, nggak cuma 1. Jadi langsung beberapa perintah. Nah, sini tadi kan kita disuruhnya mengupdate nomor 13, mengedit nomor kita menjadi 25 dan juga menghapus nama Sari. Untuk mengedit umur berarti kita nanti menggunakan yang ini, update 1, dan untuk menghapus nama Sari nanti kita menggunakan delete 1. Langsung aja kita mengodifnya. DP mahasiswa book write. Saya taruh bawah aja.
Yang pertama update umur kita menjadi 25 tahun. Jadi kita langsung pakai yang update one. Filter dan value-nya nama kita ya, nama siapa, kemudian update-nya $set, value-nya tadi umur, menjadi 25 tahun. Oh, ada yang typo di depan, filter. Nah, untuk perintah yang kedua itu menghapus satu data yang bernama Sari. Kita pakai fungsi salah, delete one untuk satu, delete one, filter, dan kita masukkan value-nya nama Sari. Ini sudah ya, jadi ini sudah termodified satu yang umur kita, dan juga delete account satu yang Sari. Next, perintah ke-14, tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi sepertimu 25 tahun. Ini kalau mengupdate berapa, kita menggunakan update menu. Oke. Nah, siswa update menu. Kita ketikkan yang mau kita ubah, umur yang mau kita ubah umur 23 ya. Oh, hilang ini. Update-nya $set, umur menjadi 25. Ini sudah ada di sini, terlihat modified count-nya 2, karena memang yang berumur 23 tahun kita lihat ya, yang berumur 23 tahun ya emang hanya 2. Ini harusnya sudah terupdate menjadi 25 tahun. Baik, kita lanjut ke nomor yang 15. Tunjukkan perintah untuk menambahkan semua data yang hanya seumuran dengan Mona. Yang data kita tadi kan sudah diganti udah diupdate menjadi 25 tahun ya. Jadi kita carinya data yang 25 tahun. Jangan pakai yang tadi ya. Yaitu mahasiswa yang kita pakai comparison equals. Umur equals 25 tahun. Ya, sini muncul yang 25 tahun yaitu kita, dan juga yang umurnya tadi 23 bisa dihapus ke 25 tadi, dua data tadi, ini Nizevo dan Dimas.
jadi ada 3 data aja yang umurnya 25 tahun. Next, untuk yang nomor 16, tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah block write. Masukkan data ke-10 nama ini. Baik, jadi pakai yang block write tadi ya, yang ini, tapi bedanya kita akan memasukkan data, jadi kita pakai yang insert one dan juga mengupdate update one. Ya, langsung kita masukkan db mahasiswa block write. Kita lihat perintah yang insert one, di bawah aja ya, biar insert one dokumen, fieldnya kita tulis dari di soal tadi. Di sini ada nama, desain, jenis kelamin, laki-laki, umur 24, prodinya TI, nah di bawah aja karena angkatannya 2020 dan yang terakhir nilai 100. Untuk perintah yang kedua, mengupdate nilai Fitri menjadi 90. Ini kita pakai yang update one. Update one. Filter. Filternya kita masukkan nama Fitri, kemudian update, save, nomornya kita ubah menjadi nilai, ternyata nilai diubah menjadi 90. Enter. Ada yang error. Ternyata ini kita harus berhati-hati di besar kecilnya. Ini ada error karena itu, dan juga saya lupa menambahkan ID. Nah, sudah berhasil masuk ID ke 10-nya dan juga update-nya menjadi insert 10 yang ID 10, modify dan juga dimodify, dan yang nilainya tadi, nilainya Fitri menjadi 95. Next,
nomor 17, tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah block write. Hapus data Dimas dan juga update Sari menjadi 95. Karena tadi data Sari udah dihapus ya, jadi sepertinya ini akan error. Tapi kita masukkan saja db mahasiswa go perintah delete. Virtual ini kita masukkan nama sama dengan Dimas. Kemudian yang kedua, update filter nama Sari. Update nilai 95. Pasti error karena data Sari kan sudah tidak ada, harusnya error. Ya, ini sudah terdelete satu, tapi tidak ada yang dimodified karena data Sari kan sudah nggak ada, jadi tidak ada yang terupdate. Jadi hanya adanya terdelete yang nama Dimas saja. Ini yang Sari pasti nggak terjadi apa-apa karena datanya emang sudah tidak ada. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.